Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam was sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, 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 kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita telah dihantarkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita alhamdulillah pagi hari ini masih tetap diberikan nafas dengan nikmat. Kita diberikan kehidupan, kita dipelihara oleh Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Dan teristimewa hari ini kita bernafas di dalam bulan suci Ramadan. Kita bersyukur pada Allah, pagi hari ini kita diberikan semangat yang kuat untuk menuju masjid yang mulia ini, masjid yang istimewa, yang megah. Mudah-mudahan hati kita, iman kita itu terus meningkat sebagaimana masjid ini tahun-tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu tidak semegah ini. Sekarang megah banget, bagus, indah, terang. Bagaimana hati kita? Apakah hati kita terus kita naikkan, kita terangi, kita pugar sehingga hati kita juga bercahaya, mengeluarkan sebagaimana masjid ini. Masjid ini adalah Masjid An-Nur, artinya cahaya. Lah, cahaya ini sudah belum menembus ke dalam hati kita. Bagaimana hati ini supaya bercahaya? Yang pertama, bentar saya ambil dulu dasar-dasar kita melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan sholat, melaksanakan sedekah, melaksanakan zakat, melaksanakan haji. Perlu kuncinya, perlu kuncinya. Kalau kuncinya ini tidak kuat, ya, kuncinya ini tidak bagus, kuncinya ini neyeng, maka agak susah untuk membuka pintu. Susah untuk membuka pintu. Apa? Nah, yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Ramadan ini mulai dari kita tanggal 1 sampai hari ini, ya, hari keempat sudah selesai. Ini insyaallah ini masuk hari ke-5. Niat ini yang paling utama, Pak. Niat ini terletak di mana? Terletak di hati. Nah, hati ini bagaimana? Hati ini bagaimana yang perlu kita bongkar, yang perlu kita lihat, yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena nanti yang akan mempertanggungjawabkan kekuatan adalah kekuatan pada hati. Manusia itu dibekali, ini manusia ini, Pak, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dibekali kekuatan-kekuatan. Dibekali kekuatan. Nah, kekuatannya itu ada berapa? Saya kelompokkan menjadi 3.
Kekuatan ini saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah kekuatan yang sifatnya sebagai penerima. Kekuatan pertama yang saya kelompokkan atau saya kasih nama di dalam bahasa kedokteran itu disebut dengan kekuatan superficial, yaitu tepi ini. Apa saja kekuatan ini? Kekuatan tepi itu 1, mulai dari, mari kita coba, apa? Mata ini kekuatannya luar biasa, Pak. Mata. Terus apalagi hidung, apalagi mulut, apalagi telinga, apalagi kulit. Nah, ini kekuatan tangan, kaki, itu kekuatan superficial. Gampangnya adalah yang dibasahi dengan air wudhu. Yang dibasahi dengan air wudhu, kekuatan ini. Nah, kekuatan ini kayak tadi kita mengucapkan usolli, ya, itu bukan niat, yang niat itu di sini bil qalb, tapi memang kita ucapkan sholli fardhus subhi. Waktu kita lillah itu langsung tek di hati. Bapak-bapak, ini kekuatan ini. Mari kita coba uraikan sedikit kekuatan yang di luar ini dulu. Apa? Mata ini punya kekuatan enggak, Pak? Luar biasa kekuatan. Misalnya ada 2 orang, ini saya contoh saja. Ada 2 orang, laki dengan perempuan, manten baru. Kemudian ada temannya ketemu. Kemudian temannya yang laki ini ngedip saja kepada yang perempuan. Kira-kira gimana, Pak? Ngamuk. Padahal nggak ngomong, diem. Tapi kekuatan mata itu dahsyatnya luar biasa. Kekuatan mata, kekuatan hidung, misalnya apa? Kita mencium sesuatu, ya, kekuatan hidung, kekuatan lisan, luar biasa. Kemudian kekuatan tangan, kekuatan kaki, semua itu punya kekuatan yang dicuci dengan air wudhu. Semakin dia dicuci dengan kesadaran, maka itu akan memberikan satu cahaya yang luar biasa. Ini kekuatan pada superficial. Kemudian kekuatan superficial itu akan naik, ya, dihantarkan masuk ke kekuatan yang kedua, yaitu kekuatan universal. Kekuatan universal. Kalau yang kekuatan superficial tadi itu diberikan kepada makhluk Allah. Ayam diberi mata untuk melihat, diberi mulut, kemudian diberi telinga, ya toh. Binatang diberikan itu. Yang kedua adalah kekuatan universal. Ini diberikan kepada manusia, naik derajatnya. Kekuatan yang kedua naik derajatnya, yaitu kekuatan universal. Bapak-bapak rahimakumullah, kekuatan yang kedua ini mari kita coba. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh, kata Allah, akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam, neraka katsira, banyak,
Siapa yang akan masuk ke dalam api neraka yang banyak itu? Minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Nah, kita masuk enggak ini? Masuk enggak kita ini? Masuk sebagai manusia. Lah, manusia yang mana yang akan masuk ke sana? Dan manusia yang mana yang masuk sedikit yang tidak masuk ke dalam api neraka. Ini Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang dimana orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu banyak. Kenapa? Karena dia punya hati, tetapi hatinya lalai. Hatinya lalai. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kekuatan yang ketiga. Nanti kita bahas 1, 2, dan 3. Kekuatan ini Pak harus kita sadari, harus kita aktifkan. Harus kita sadari, harus kita aktifkan, yaitu kekuatan hati. Kenapa? Kalau enggak, ini masuk nanti ke dalam lalai. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Terus kemudian yang kedua apa? Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Aku beri dia mata. Ini Pak, kita diberi mata, tetapi matanya tidak melihat. Artinya tidak melihat itu bukan merem, bukan buta, tetapi tidak diaktifkan. Tidak diaktifkan. Kita banyak melihat, tetapi kita aktifkan atau tidak. Nah, mari kita coba lagi, ada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, menciptakan langit. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit. Itu Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayati liulil albab. Inna, sesungguhnya, fi khalqis samawati wal ardi, dalam ciptaan Allah langit dan bumi. Nah, di dalam ciptaan langit dan bumi termasuk yang ada di dalamnya Pak. Ini di dalamnya termasuk kita manusia. Langit dan bumi, wahtilafil lail wan nahar, pergantian malam dan siang. Nah, ini malam, sebentar lagi siang, terus berganti terus, malam siang terus berganti. Ini sudah sunatullah. Kemudian kita yang biasa-biasa saja, maka itu kita tidak mengaktifkan kekuatan tadi. Ini ayat berat. Kenapa? Karena menggunakan kekuatan kedua ini nanti. Apa? Yang universal akan menggoncang hati ini. Kalau kita mau untuk kuat, untuk ini tingkatnya saya naikkan agak tinggi, ya toh. Kenapa? Karena dalam ciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, la ayati, merupakan tanda-tanda kebesaran keagungan Allah bagi orang-orang yang berliulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini yang didambakan kita yang sholat 5 waktu. Ini dambaan, cita-cita, ingin, termasuk saya kepingin apa? Sungguh beruntung, qad aflaha, sungguh beruntung, mukmin, orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Kepingin enggak salat khusyuk Pak?
Kalau kepingin sholat khusyuk, mari kita satu demi satu. Yang pertama, untuk ke sana saya bawa hadis Rasulullah SAW. Pada satu hari Rasulullah berjalan dengan Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari berjalan. Terus kemudian di saat beliau bersama berjalan dengan Rasulullah, waktu Rasulullah berjalan dengan Abu Zar Al-Ghifari ini tangannya begini, begini sampai Abu Zar itu geget. Apa geget itu apa? Geget gini dong. Kenapa geget gini? Karena sakit. Sakitnya luar biasa begini. Tapi gak wani ngomong. Abu Zar ini betul-betul tawadhu kepada Rasulullah dan gak berani ngomong. Aduh aja gak berani ngomong, aduh saja gak berani, diam aja gitu. Terus kemudian selesai, dilepas Rasulullah, opo tanya Rasulullah, opo maka Abu Zar ngomong, loro, sakit. Sakit. Tahukah kamu ya Abu Zar, perjalanan ini sangat jauh, lautnya dalam, perkuat, perbaiki kapalmu. Ini hadis Rasulullah, perbaiki kapalmu. Apa yang diperbaiki, yang dimaksud dengan kapalmu itu adalah hati. Perbaiki hatimu, perbaiki niatmu. Ini. Jadi salat yang pertama, perbaiki niat. Kuatkan niat untuk mencapai ini. Tadi ada yang muazin, mana yang muazin? Yang azan tadi siapa? Ndi? Loh, ngajak wong sholat tapi semuli di. Oh, mungkin ada keperluan, mungkin ada undangan atau ada acara mungkin ke belakang nih ya. Ada azan, saya sampai sana tadi sudah masuk sini celak, oh muazin. Sampai situ, pas dekat situ, as-salatu khairum minan naum. Kita diajak sholat. Hayya 'alas shalah, artinya hayya 'alas shalah itu artinya apa? Mari. Jadi kalau ada orang Tionghoa itu hayya berarti mari. Ini hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Ini ibu-ibu nggak pernah kan azan kan? Tapi dengarkan aja kan, bapak-bapak diem. Ibu-ibu dulu mau saya tanya, setelah hayya 'alas shalah tadi kan ayo sholat. Kemudian yang kedua berikutnya apa? Hayya 'alal falah, artinya apa? Apa? Ayo kita mendapatkan, menuju, meraih kesuksesan, kemenangan, keberhasilan. Sekarang kita sholat, sukses nggak? Berhasil enggak? Menang enggak kalau kita sholat? Nah ini, kalau kita sholatnya betul, kita akan mendapatkan kesuksesan. Kenapa? Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Pertama mukmin dulu, orang mukmin dulu. Kemudian begitu juga Ramadan. Ramadan ini kenapa puasa Pak? Kenapa bapak-bapak sahur, puasa? Ingat, kita dipanggil oleh Allah. Apa dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu,
Berarti orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah. Jangan kaget ya toh, kalau yang sering jalan masih banyak yang makan, masih banyak yang rokok, yang minum, yang ke warung gitu. Masih banyak kan? Walaupun kadang-kadang ditutup dengan tabir, itu dia masih melakukan itu. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Ini kuncinya dulu. Beriman. Terus kemudian iman itu ada di hati. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan apabila dia melakukan salat yang khusyuk. Salat yang khusyuk. Saya ambil untungnya saja dulu. Mendapatkan keuntungan tadi ya Pak ya, saya ingin sampaikan itu. Bapak-bapak, kalau kita lihat sholat, berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud. Nah, kalau ingin khusyuk, maka mari kita baca. Ini saya bukakan dulu ayat yang menyampaikan tentang bagaimana orang-orang yang akan mendapatkan kehusyuan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Nah, ini di dalam surat Al-Hajj ayat ke-77. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini kalau kita minta kepingin khusyuk, satu adalah orang yang beriman. Nah, untuk bercahaya iman itu harus senantiasa istighfar, membersihkan hati. Ini yang pertama dulu. Jadi istighfar. Nah, nanti kalau bisa, saran saya antara azan dan qomat subuh, ya, subuh terutama, baca istighfar. Baca istighfar. Apa yang dibaca? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ini langsung diambil yang muazin atau siapa yang biasa di sini, ya atau takmir atau gini, langsung setelah beliau yang datang duluan sudah sholat fajar atau sholat qoblas subuh fajar. Nah, itu setelah itu ambil subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini dua kalimat yang akan menjadi pemberat yang luar biasa itu di dalam amal timbangan. Amal timbangan ini. Jadi baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Saya umpamakan jam dia akan bergerak. Kenapa dia bisa bergerak? Ada baterainya. Ini yang biasa ganti baterainya kapan? Mak Yusuf, kalau dia mati tek gitu ya, berapa lama? Setahun sekali? 3 bulan ganti. Cepet banget Pak, tapi nggak apa-apa. 3 bulan. Nah, kemudian pada satu hari jam di rumah saya itu moro-moro tek mandek. Alhamdulillah nggak telat Jumatan. Pernah satu hari Pak, itu jam itu mandek. Saya pikir masih jam 10. Jam 10. Terus kemudian santai saya baca, sedang baca. Oh, masih ada 1 jam lagi saya mau berangkat. Jam 11 lewat 10 menit, padahal 11.30 azan. Jam 11 10 menit anak saya turun. Abah
apa enggak Jumatan? Hari ini Jumatan. Jam 10. Jam 10 apa? Jam sak ini. Loh, saya lihat betul jam 11 lewat 10 menit. Mandek, Pak. Kenapa mandek? Setelah saya pulang Jumat, kemudian saya lihat ternyata, padahal baru saya ganti kok. Baru saya ganti kira-kira 4-5 bulan yang lalu. Ternyata di dalamnya itu karena lembab, akhirnya terbentuk neyeng. Nah, diapakan? Kalau karet ini diapakan? Beli diamplas, Pak, digosok. Digosok. Kemarin saya ke pantai, Pak, hari Ahad sebelumnya saya ke pantai. Saya di sana mencoba untuk sering, Pak. Saya kalau ke pantai itu nyari yang agak jauh, kemudian di dalam sana itu sholat. Di sana itu langsung los, Pak. Itu untuk mengasah daripada hati. Kadang-kadang saya misalnya ke gunung atau kemana agak jauh itu diam di sana itu untuk mengasah hati. Ini digosok. Terus kemudian supaya kemarin itu saya beli puding, Pak. Beli puding agak segini itu di tempat yang jual iwak itu di mana itu, Pak? Sendang Biru, hafal semua ini yang tahu Sendang Biru. Di situ ada puding, saya beli, Pak. Ternyata sampai di rumah itu masih belum begitu tajam. Akhirnya saya ke tetangga itu dikasih gerinduh, begitu gerinda, Pak, supaya tajam. Tapi yang arit begini, Pak, yang kayak ini tuh, saya ngomong, dokter, ini nggak bisa pakai ini, dok. Nanti ini rusak. Pakai apa? Pakai manual. Digosok pakai batu asahan. Digosok, terus kemudian dibersihkan. Terus kemudian itu bisa tajam. Kalau mau lebih cepat lagi dikasih banyu. Ya, benar ya. Ngasah itu dikasih banyu, Bu, ya. Sret, cepat katanya. Nah, hati kita yang karatan, ya toh, ini supaya enggak neyeng, ini dicuci, diamplas. Nanti monggo, ya toh, beli amplas nanti toko bangunan dicuci, diamplas. Rasulullah waktu mau peristiwa Isra dan Mi'raj itu dadanya dibelah, dibuka, dicuci. Nah, di saat kita wudhu itu satu kita mencuci ini. Saya tidak bahas wudhu dulu. Nanti itu wudhu itu panjang, kasusnya agak panjang. Saya ingin fokus kepada hati. Jadi ini istighfar, Pak. Apa yang kita lakukan dengan membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Nanti mulai besok monggo masjid ini sampaikan, nggak usah keras-keras, cukup subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Monggo kita 3 kali sama-sama agar kita mendapatkan barokah ini. Kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Monggo ini nanti mulai besok kita baca ini setelah sholat sunnah fajar. Terus kemudian ambil ini, masih ada waktu lebih kurang sekitar 7-8 menit. Kita pelan-pelan aja. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Insyaallah ini didawamkan setiap subuh. Ini saya mendapatkan ilmu ini, mendapatkan wirid ini waktu saya masih di madrasah maupun saya di sanawiyah. Terus kemudian ini dilakukan di Masjid Darul Muttaqin dan masjid-masjid yang ada di kota Palembang. Merujuk kepada ini wirid ternyata di para habaib yang ada di Yaman maupun yang ada ahli sunnah wal jamaah di sana, karena ini bobotnya besar sekali. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini kita cuci. Bapak-bapak rahimakumullah,
kita akan mendapatkan satu, ini ayat ini tadi yang saya baca tadi. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Hasyr, wahai orang-orang yang beriman. Yang pertama beriman. Yang kedua rukuklah. Rukuk. Jadi orang yang beriman itu ditandai orang yang rukuk. Kemudian sujudlah. Kemudian sembahlah Tuhanmu dan berbuat kebaikan agar kamu beruntung. Nah, ini Pak. Jadi solat tadi, hayya 'alal falah tadi, ini akan mendapatkan daripada surat Al-Hajj ayat 77. Apa? Rukuk waktu kita solat. Sujud, ya sujudlah, rukuklah. Pertama, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan berbuat kebaikan agar kamu beruntung. Ini satu Pak. Kemudian yang kedua, supaya kita mendapatkan keuntungan, rukuk yang bagaimana? Rukuk yang bagaimana supaya dapat untung, dapat kesuksesan, dapat keberhasilan. Mari kita buka hadis yang diriwayatkan oleh hadis sahih Bukhari Muslim. Beliau sampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, rukuklah dengan tamak nina. Rukuklah dengan tamak nina. Kemudian bangkitlah i'tidal dengan tamak nina. Kemudian sujudlah dengan tamak nina. Terus kemudian apa itu tamak nina? Mari kita cari dulu tamak nina. Sebelum kita cari tamak nina, kita cari dulu lawannya, atau kita cari dulu tamak nina sebentar. Tamak nina dalam bahasa Arab disebutkan tamak nina itu adalah satu, tenang. Yang kedua, diam. Yang ketiga, berhenti sejenak setelah bergerak. Berhenti sejenak setelah bergerak. Artinya apa? Sempurnakan dulu pada posisi berikutnya. Jadi keadaan tenang, stabil, tidak tergesa-gesa menjalankan setiap rukun sholat. Kita praktek sekarang. Di saat kita ruku, Allahu Akbar, mari kita coba terapkan hadis ini tadi. Yang pertama, apabila kita masih dalam posisi bergerak, maka ini belum masuk ke rukun berikutnya, belum rukuk. Jadi harus sampai kita tek, ya toh, sampai kita rukuk tek begini, tenang, diam, terus kemudian sempurnakan rukuk kita. Tek. Kalau saya boleh ambil setelah Allahu Akbar, tek, mandek, tenang, diam, tarik nafas. Satu nafas. Satu nafas. Setelah kita waktu ruku, ini ilmu kedokteran masuk Pak. Ini saya cari Pak. Ini tamak nina. Apabila ini hadis yang diriwayatkan tadi, yang diriwayatkan arti tamak ninah tadi Pak ya. Terus kemudian, kita ambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Apabila seorang hamba ruku, maka dengan rukuknya itu setiap ruas tulangnya bertasbih. Setiap ruas tulangnya bertasbih. Kan selama ini kita mengatakan tasbih itu kan gerak bibir, gerak lidah, dan gerak daripada pita suara sehingga keluarlah Subhana Rabbiyal Azim. Keluar dari sini kan?
Mari kita coba. Ini hadis Rasulullah menyebutkan bahwa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, bahwa di saat orang rukuk maka ruas-ruas tulang itu bertasbih. Nah ini kalau enggak dokter ngoncei enggak iso Pak. Tak oncei Pak. Ternyata berapa ruas-ruas itu? Tak cari Pak satu-satu Pak. Mulai dari kaki ini, jari kaki saya bawah ini, saya hitung berapa ruas-ruas yang terjadi, bahkan sampai ke otak itu ada ruas-ruas. Nah di situ ternyata bertasbih. Bapak-bapak, ini bukan dokter Pak sing nyampe no Pak, tapi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jarang dikupas Pak. Jadi kalau seandainya orang tidak masuk kepada tomakninah tadi, maka dia nggak dapat ini Pak. Apa yang dia dapat? Kepingin tahu apa yang dia dapat Pak? Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak-bapak, di media massa terjadi satu kegaduhan di Indonesia. Seluruh Indonesia sekarang dalam keadaan gaduh. Kenapa? Karena menyangkut daripada kebutuhan orang banyak. Apa itu? Pertama kan, terus kemudian yang tersangkanya sopo? Maling enggak? Mencuri enggak? Bahasanya koruptor ngono ya. Koruptor pakai jas ganteng ngono ya sambil senyum gitu. Kalau yang misalnya sepeda motor yang kecil-kecil aja, yang regane di bawah 10 juta, atau ayam, biasanya itu senyum enggak Pak? Hah? Diapain Pak? Kepuk ya Pak? Opo? Maling. Iku maling Pak. Ya toh, maling sekian triliun, maling ya toh. Yang ayam pun disebut maling, heboh daerah kampung itu. Nah mari kita Pak lihat, ada nggak yang heboh? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sejelek-jelek pencuri, sejelek-jelek maling. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Pak, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sejelek-jelek maling adalah orang yang maling dalam sholatnya. Orang yang maling dalam sholatnya. Saya mencari tahu Pak, mencari tahu ayat yang Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzarikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Ini Pak. Nah, ini saya coba cari hadis ini. Sejelek-jelek maling atau pencuri adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Bapak-bapak, pingin tanya enggak? Oh, ya opo maling? Ini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri dalam salatnya? Kan selama ini biasanya yang nggak sholat yang maling Mbak ya. Allahu Akbar, HP di sebelah sini yang nggak sholat nyaut, ya kan? Atau tas disaut, berarti yang nyaut adalah orang yang tidak sholat. Ini yang sholat Pak. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Bagaimana mencuri dalam sholatnya? Beliau menjawab, yaitu dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi dia belum sempurna rukuk dan sujudnya. Ini yang dikatakan maling Pak. Sejelek-jelek maling. Oh berat Pak kalau begitu Pak. Kalau kita ingin mendapatkan keuntungan, kenapa? Kalau yang ini tadi dia akan mendapatkan kerugian. Tapi kalau dia menyempurnakan dulu rukuknya, menyenangkan, sempurnakan, tarik nafas, kemudian baru dia bertasbih, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Satu, tadi baru saya sampaikan hadis Rasulullah tentang tulang-tulang bertasbih. Saya sekarang sedang mengumpulkan kajian yang saya waktu itu khutbah di 3 tahun yang lalu di Masjid Sabilillah. Saya diminta oleh
Prof. Allahyarham Prof. Tolha Hasan, beliau minta saya untuk nulis. Ini sampai sekarang belum saya lakukan, Pak. Doakan mudah-mudahan saya bisa nulis. Judulnya adalah sel-sel berzikir. Ini sudah saya coba saya kumpulkan. Nah, salah satunya ini tadi, Pak. Terus kemudian mari kita rukuknya harus Allahu Akbar, baru kita lakukan tarik nafas. Kenapa? Karena di situ disebutkan berhenti sejenak. Jadi bukan langsung tek, langsung enggak. Jadi tek, plek, baru kita tarik nafas, kemudian baru kita bertasbih. Imam juga tolong ojo cepet-cepet sakno makmumi maling kabeh engko, termasuk traweh. Ini enggak disebutkan wajib apun sunat, Pak. Ya toh. Nah, kalau mau supaya enggak ngantuk, ayat yang dibaca ya enggak usah panjang-panjang, sehingga rukuknya bisa sempurna. Ya toh. Bisa sujudnya juga tamak-ninah. Sebelum kita tutup, sebenarnya masih banyak, Pak, persiapan-persiapan untuk itu. Salah satu ini dulu yang kita bawa, tenang, rukuk sempurnakan, kemudian ini mudah-mudahan kita akan mendapatkan satu keuntungan. Terus yang nanti, Pak, ini sekarang saya sudah mulai kaji tentang apa? Tentang dampak daripada tamak-ninah tadi. Tompak ninah tadi, ini saya mendapatkan ruas-ruas tulang bertasbih. Saya sudah mengumpulkan ada beberapa teman bagaimana di saat ruku itu fungsi ginjal. Ginjal itu ternyata itu ada sekian belas fungsinya. Salah satunya ginjal, dia memberikan apa? Orang yang rukuk dengan sempurna, tensinya akan mulai distabilkan. Karena dia mengeluarkan angiotensin daripada ginjal. Orang yang rukuk dengan sempurna, ginjalnya akan mengeluarkan eritropoietin. Eritropoietin itu apa? Ini masih ada waktu. 35 tadi, 35 baru 11 menit. Baru 11 menit. Ya 10 menit. Karena nanti 4 tombak. Kalau mau sholat itu perhatikan 4 tombak. 4 tombak itu, satu tombak itu ada yang mengatakan 4 menit, ada yang 5 menit, ada yang 6 menit. Kalau satu tombak berarti 4 menit, berarti berapa? 16 menit. Setelah tadi bunyi tadi. Tadi 16 menit atau 20 menit. Imam Syafi'i mengatakan 20 menit atau 26 menit. Jadi kita anggap 16 menit ya. Kadang-kadang kita ini nggak sabar, nggak gini. Setelah 16 menit baru kita sholat. Ginjal memberikan satu hormon yang disebut dengan eritropoietin. Dia akan mengeluarkan itu untuk memberikan sebagai katalisator ke dalam tulang untuk mengaktifkan daripada pembentukan eritrosit. Pembentukan eritrosit bagus, maka HB juga akan naik. HB-nya bagus, tidak mudah terkena anemia atau kurang darah. Ini orang yang ini. Terus kemudian apa lagi? Nah, ini saya ambil 3 saja. Tadi 1 untuk menstabilkan tensi, karena dia mengeluarkan hormon angiotensin. Terus kemudian apa lagi? Hormon yang dikeluarkan atau posisi ginjal, dia mampu menstabilkan daripada cairan tubuh. Nah, cairan tubuh itu dikendalikan oleh ginjal, termasuk daripada cairan yang ada di otak. Cairan yang ada di otak ini salah satunya itu adalah keseimbangan. Orang yang rukuknya dengan tamak-ninah, sujudnya tamak-ninah, i'tidalnya tamak-ninah, maka dia akan mendapatkan otaknya tidak mudah goyang, tidak mudah oleng. Di saat umur 60 kadang-kadang mulai, Pak, atau 70. Nah, itu kalau dia sholatnya bagus, tamaknya bagus. Kenapa saya begitu getol mencari ini? Saya itu penasaran, kenapa sih Rasulullah itu sering disebutkan Rasulullah itu sehat walafiat, gak pernah sakit, gak pernah gini. Kenapa? Ternyata ini tadi, tamak ninah kita seperti itu. Yang terakhir,
bagaimana tamakninanya Rasulullah? Itu kan pertanyaannya, Pak. Bagaimana Rasulullah? Maka para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Siti Aisyah, Ummul Mukminin, kami ingin bertanya, bagaimana ini tamakninanya Rasulullah? Maka tamakninanya Rasulullah di saat beliau ruku, di saat dia sujud itu kalau membaca Al-Quran, kita umpamakan membaca Al-Quran itu lebih kurang durasinya mulai dari membaca Alif Lam Mim sampai akhir daripada surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin sampai ke amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana. Cukup lama, cukup panjang, Pak, untuk mendapatkan keuntungan tamakninah. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum kita tutup doa, masih ada 2 menit, masih ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Banyak bacaan-bacaan di dalam rukuk dan sujud. Habis rukuk kalau untuk sujud ini secara umum yang kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, sami Allahu liman hamidah, ya toh, i'tidal. Kemudian kita rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard, ya toh. Kemudian kita sujud. Nah, di saat sujud itu kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Mau 5, mau 10 silahkan. Kalau mau ditambah dengan kita istighfar atau doa, monggo. Tidak harus di sujud yang terakhir. Ya toh. Kenapa? Karena di saat kita sujud itu kita dikatakan itu paling dekat seorang hamba dengan Allah. Monggo kalau mau baca doa. Kalau mau baca doa bahasa Indonesia boleh, cuma jangan dikeluarkan di bibir, cukup dalam hati. Mungkin itu, Pak, ya. Jadi monggo silahkan, mau Bapak mau baca istighfar ampunan, mau di saat kita sujud itu monggo. Tapi untuk bacaan-bacaan yang lebih lengkap yang begini nanti waktu ada tolong nanti Mas Yusuf tolong cari latar belakang daripada Ustadz yang menyampaikan. Artinya apa? Dia memang ada khusus ahli fikih. Seperti kalau yang dari Yaman, Pak, itu saya punya keponakan, memang dia ahli fikih, dia lulusan daripada Habib Salim, dari Habib Salim Asy-Syatiri, ya, beliau memang di situ adalah ahli hadis. Ya, ada lagi ahli-ahli di bidang yang lain, ya, seperti di Mekah juga itu ahli hadis Habib Muhammad, ya sekarang Habib Muhammad bin Muhammad Al-Maliki, ya, itu juga tentang hadis-hadis juga lebih dominan. Tapi kalau lulusan dari Al-Ahqaf itu banyak mengupas tentang penafsiran Al-Quran, lebih ke fokus kepada Al-Quran. Jadi itu macam-macam, Pak, ada spesialisnya, Pak. Nanti monggo boleh direkomkan, oh ini siapa lah. Kalau dokter memang saya banyak ke fokus bagaimana kita sholat, kita puasa, itu apa hubungannya dengan tubuh kita. Nah, seperti ini tadi, Pak, ini saya kupas, oh ginjal bagaimana. Nanti ada lagi, Pak, di saat kita ruku, ini sedikit nyambungnya, di saat kita ruku itu posisi mata. Ini saya sudah sekarang mendekati pada dokter-dokter mata, itu bagaimana posisi mata, gerakan mata, dan jarak mata.
Jarak mata. Jadi kita fokus di saat kita berdiri, di saat kita ruku, di saat kita i'tidal, di saat kita duduk, di saat kita sujud. Itu berapa dan fokusnya berapa? Di mana letak kesehatan pada mata? Itu nanti ada apa? Di saat kita sujud, di saat kita ruku, bagaimana kesehatan telinga? Di sini telinga itu ada yang namanya pusat keseimbangan. Nah, ini yang kita dapatkan. Oke, monggo lagi kalau ada, kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada ya? Oke. Bapak-bapak rahimakumullah, saya ambil kesimpulan kajian kita hari ini. Yang pertama adalah bahwa kita bersihkan hati kita untuk kita mencapai sholat yang khusyuk. Nah, bagaimana membersihkan hati itu? Dengan cara kita tadi gosok dengan istighfar. Perbanyak istighfar. Ini dulu kita untuk mencapai sesuatu yang khusyuk. Nanti dengan istighfar itu hati kita nggak kemana-mana, pikiran kita nggak kemana-mana. Kenapa? Karena sudah mulai dibersihkan yang kemana-mananya tadi loh Pak. Yang kacau balau kemana-mana itu dia terjadi ada di sini, itu harus dicuci, harus digosok dengan istighfar. Yang kedua, istighfar itu akan lebih cepat apabila itu dikasih air. Dikasih air apa? Dikasih air mata. Nangis Pak, nangis Pak. Jadi dengan kita mohon ampun kepada Allah, ini Pak. Jadi kita istighfar, kemudian dengan sungguh-sungguh ini akan masuk nanti Pak kenikmatan daripada sholat. Terus kemudian yang kedua adalah kita ambil orang yang beriman itu harus perkuat niat harus diperkuat Pak. Ini yang kedua. Saya ambil kesimpulan. Yang ketiga adalah pelan-pelan saja kita akan mendapatkan keuntungan sholat, keuntungan daripada tubuh seluruhnya dengan cara tamak-ninah. Nah, bagaimana tamak-ninah? Secara gampangnya adalah ini tadi, diam. Jadi setelah kita rukuk ini diam, ini dulu penting, diam, terus kemudian tenang, sempurna. Diam, tenang, sempurna. Nah, cara ini saya ambil dengan cara bernafas. Jadi tarik nafas. Berarti kita sudah pada posisi yang tenang, baru kita membaca tasbih. Jadi pelan saja setelah membaca tasbih ini kita akan mendapatkan keuntungan. Salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ruas-ruas tulang kita ada 360 disebutkan, tapi akan saya cari kembali ternyata lebih dari 360 ruas-ruas tulang yang aktif maupun yang dia tidak terlalu aktif. Itu saya coba cari. Ya, itu kita beri kesempatan untuk tubuh kita bertasbih, ginjal, kemudian jantung, otak, kemudian kelenjar tiroid, kemudian semuanya akan bertasbih sebagaimana Rasulullah sampaikan. Ujung kaki Pak, sampai ujung rambut, ruas-ruas tulang bertasbih. Berarti seluruh tubuh kita ini bertasbih, bukan hanya bertasbih secara awam yang hanya menyebutkan mulut saja yang bertasbih. Ini kita lebih dalam lagi Pak. Oke, ini yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah kita minta kepada Allah yang mempunyai hati. Ya muqallibil qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Kalau sendiri-sendiri, ya muqallibil qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Firidallah wa syafaati Rasulullah Muhammad al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك العفو منكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma shalli ala